Jadi kalau misalnya kawan pajak mengalami kesalahan ya dalam penyetoran pajak, pembayaran pajak, nggak perlu takut lagi ya Bang. Iya. Karena udah ada solusinya namanya pemindah bukuan. Hai kawan pajak semua, apa kabarnya? Jumpa lagi di sini bareng aku Daniel di Opak Obrol Pajak 128. Siapa nih dari kawan pajak yang pernah melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak? Apa itu kode jenis pajak, kode jenis setoran, atau mungkin jumlah pembayarannya yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya? Tenang, karena hari ini kita akan bahas topik menarik yang pastinya berhubungan dengan permasalahan yang kawan pajak hadapi tadi. Ya, hari ini kita akan coba bahas tentang pemindah bukuan atau PBK. Tapi hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani salah satu narasumber, seorang penyuluh dari kantor pelayanan pajak Pratama Kabanjahe yang sudah biasa menangani terkait permasalahan pemindah bukuan ini. Langsung aja ada Bang Ade. Halo Bang Ade. Halo Bang Daniel. Apa kabarnya hari Baik ini? sekali Bang Daniel. Luar Sibuk biasa. ya, sangat sibuk ya akhir-akhir Ya, ini. lumayan ya. Oke, sibuk menyuluh, sibuk Ya. ngerjain dokumen. Oke, kita tahu sendiri ya kerjaan penyuluh kompleks ya. Betul sekali Bang Daniel. Baik. Nah, Oke. tadi kita balik ke topik yang awalnya saya bahas nih Bang Adi terkait pemindah bukuan ya. Mungkin bisa dijelaskan ini kepada kawan pajak yang menonton podcast kita di Opak 128 hari ini. Biasanya ya PBK atau pemindah bukuan ini terjadi karena apa aja nih Bang Adi? Dan mungkin dasar hukumnya nih untuk kawan pajak yang mungkin kepo atau pengen tahu ini dasar hukumnya di mana gitu. Boleh? Oke, terima kasih Bang Daniel ya. Ya, sebagaimana tadi Bang Daniel sudah sampaikan di awal bahwa PBK ini merupakan salah satu jalan keluar ya, jalan keluar apabila wajib pajak melakukan kesalahan ya, karena saya yakin manusia tempatnya salah ya Bang Daniel ya. Benar. Jadi mungkin saja terjadi kesalahan ketika melakukan pembayaran pajak. Nah, ketika terjadi hal tersebut, tenang saja wajib pajak atau kawan pajak tidak perlu khawatir karena bisa dilakukan pemindah bukuan untuk mengatasi permasalahan kesalahan pembayaran tadi. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri, dasar hukumnya ada di Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 242 tahun 2014. Nah, kemudian apa lagi dari Bang Daniel? Kalau misalnya pemindah bukuan ini terjadinya itu kenapa aja? Apa aja Oh, Bang yang iya. menyebabkan ini harus PBK gitu atau Oke. permohonan pemindah bukuan? Iya. Pemindah bukuan itu bisa terjadi karena ya pertama sudah kita bahas ya tadi pasti adanya kesalahan penyetoran. Nah, kesalahan penyetoran ini kan bermacam-macam ya, bisa mungkin salah setornya atau mungkin data penyetorannya. Oke, nah pertama pemindah bukuan itu bisa terjadi karena adanya kesalahan dalam pengisian data. Jadi misalnya terjadi kesalahan pengisian data kode akun pajak atau kode jenis setoran. Nah, hal tersebut bisa dilakukan pemindah bukuan. Kemudian pemindah bukuan juga bisa terjadi karena adanya kesalahan perekaman pada saat melakukan pembayaran nih yang dilakukan oleh petugas bank atau petugas kantor pos. Nah, bisa jadi kan namanya juga kembali lagi manusia tempatnya salah. Jadi ada kemungkinan ketika melakukan penyetoran tersebut petugas penginputannya melakukan kesalahan perekaman. Oke. Nah, yang ketiga pemindah bukuan juga bisa disebabkan bisa kita lakukan karena adanya kesalahan perekaman bukti PBK. Nah, jadi Bang Daniel ternyata ketika bukti PBK itu sudah dikeluarkan oleh kantor pajak, nah bisa saja isian data pada bukti PBK tersebut masih salah. Nah, kembali lagi ya, mungkin kesalahannya disebabkan oleh kita sebagai fiskus atau mungkin ada data yang memang tidak disampaikan dengan benar oleh wajib pajak ketika melakukan PBK yang pertama kali, sehingga PBK tersebut yang sudah menjadi bukti pemindah bukuan itu masih bisa dipindah bukukan kembali gitu ya, untuk dilakukan pembayaran yang seharusnya gitu ya. Kemudian pemindah bukuan juga bisa untuk dilakukan untuk pemecahan data setoran. Nah, maksudnya pemecahan data setoran ini seperti apa? Kita kasih contoh sederhana saja. Misalnya kita tahu ya pasal PPh pasal 25 itu kan dibayarnya setiap bulan ya Bang Daniel ya. Setiap bulan. Nah, tapi ada kemungkinan wajib pajak kita atau kawan pajak yang mendengarkan podcast ini belum mengetahui bahwa PPh pasal 25 itu harus disetor setiap bulan ya. Jadi ada juga kawan pajak yang melakukan penyetoran PPh 25
di satu bulan tertentu saja dirapel tuh pembayaran 12 bulan misalnya, dibayarkan di bulan 12. Nah, pada saat mereka mengetahui bahwa hal tersebut keliru, ya wajib pajak terus bisa melakukan pemindah bukuan. Jadi pembayaran yang dilakukan sekaligus di bulan 12 tadi bisa dipecah menjadi beberapa masa dari bulan Januari sampai 12 gitu ya. Nah, itu contoh sederhana seperti itu ya Bang Daniel ya. Kira-kira bisa dipahami nggak Bang Daniel? Baik, iya bisa ya. Nah, kemudian pemindahan bukuan juga bisa dilakukan karena adanya pembayaran yang melebihi besarnya pajak terutang dalam STP atau SKP yang diterima oleh wajib pajak. Nah, jadi misalnya gini, wajib pajak katakanlah menerima STP sebesar 180.000, 108.000 contoh kita ya. Nah, misalnya wajib pajak menerima STP 108.000. Nah, karena angkanya mungkin keriting atau agak ganjil gitu ya. Nah, wajib pajak ketika buat billing kurang konsentrasi atau gimana, kemudian di inputnya 180.000. Harusnya 108.000, ditulisnya 180.000. Nah, atas kelebihan pembayaran sebagaimana yang sudah tercantum dalam STP atau SKP kemudian sudah dibayarkan. Nah, kelebihan pembayaran tersebut bisa dilakukan pemindahan bukuan untuk disetorkan ke jenis pajak yang lain. Seperti itu ya Bang Daniel ya. Nah, yang terakhir, PBK itu bisa disebabkan karena adanya kesalahan pengisian formulir ya. Cara pengisian formulir misalnya mau menyetorkan PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah bangunan ya. Ternyata terjadi kesalahan penulisan NOP atau nomor objek pajak gitu ya. Kita tahu ya nomor objek pajak itu agak panjang ya Bang ya. Jadi bisa saja wajib pajak itu salah ketika menuliskan NOP-nya gitu ya. Nah, ketika terjadi kesalahan dalam pengisian formulir SSP atau pembuatan billing tadi, wajib pajak bisa melakukan pemindahan bukuan untuk melakukan penyetoran sebagaimana seharusnya terutang. Seperti itu ya Bang ya. Banyak kasusnya Bang ya. Banyak. Ini yang mana ini? Jadi wajib pajak bisa milih-milih mana kira-kira kasusnya di mana. Benar. Ya. Tadi kalau saya hitung-hitung pakai jari ada 8 ya. Nah, itu ada 8 ya, sekitar 8 tadi di PMK 242 ya Bang ya, tahun 2014. Jadi kawan pajak yang mungkin ya punya kesalahan dalam pembayaran pajak terkait yang dijelaskan oleh Bang Adi tadi, atau mungkin bisa lihat detailnya ya Bang ya, di PMK 242 tahun 2014 pasal berapa Bang? Pasal 16. Pasal 16. A sampai H ya. Poin A sampai H. Nah, itu bisa dilihat ya kawan pajak. Oh, ternyata saya ada di kasus A, B, C. Nah, teman-teman boleh ajukan permohonan pemindah bukuan. Nah, tadi kan kita bicara kasus. Nah, kita bicara permohonannya dulu nih Bang. Betul. Untuk persyaratan permohonan pemindah bukuan atau PBK apa aja nih? Ya, jadi untuk persyaratannya sendiri tentu saja harus ada formulirnya ya Bang Daniel ya. Nah, mengisi formulir pemindah bukuan ya, ditandatangani, dan apabila pemindah bukuan yang dilakukan oleh badan atau instansi gitu ya, ditandatangani dan distempel ya Bang Daniel ya. Nah, kemudian setelah mengisi formulir tentu ada berkas yang harus dilampirkan. Nah, berkas yang dilampirkan bisa berupa bukti bayar atau BPN ya, bukti penerimaan negara ya, yang diperoleh ketika melakukan penyetoran pajak tadi. Jadi harus dilampiri bukti bayarnya. Kemudian kalau misalnya tadi kita sudah jelaskan tuh, misalnya tadi PBK-nya disebabkan karena ada kesalahan perekaman oleh pihak bank atau kantor pos. Nah, apabila kejadiannya seperti itu, maka harus dilampirkan asli pernyataan kesalahan perekaman dari bank persepsi atau kantor pos tersebut. Gitu ya Bang Daniel ya. Nah, kemudian apabila nih misalnya wajib pajak melakukan pemindah bukuan yang bukan atas NPWP-nya sendiri, gitu ya. Jadi pembayarannya itu dilakukan dengan menggunakan NPWP pihak lain. Jadi NTPN-nya atas nama pihak lain tersebut. Jadi contohnya gini, untuk membahasakan sederhananya kita kasih contoh aja ya Bang Daniel. Boleh silakan Bang. Jadi misalnya seperti ini, instansi pemerintah misalnya ya, ketika melakukan penyetoran PPh pasal 22 gitu ya, itu kan disetorkan dengan menggunakan NPWP rekanan gitu ya Bang Daniel ya. Nah, ternyata instansi pemerintah tersebut salah membuat kode jenis pajak. Jadi bukan hanya seharusnya itu bukan PPh pasal 22 misalnya, misalnya harus untuk membayar PPN,
411211 gitu ya. Ya. Karena itu angkanya deketan tuh, Ya. PPh 22 411122, sedangkan PPN 411211. Nah, akhirnya misalnya contoh kita instansi pemerintah salah menyetorkan kode jenis pajaknya. Jadi disetorkan dengan menggunakan NPWP rekanan, karena tadi si instansi pemerintah keliru ya, seharusnya PPN tapi disetorkan PPh 22 dan menggunakan NPWP rekanan. Nah, kemudian akhirnya misalnya instansi pemerintah tersebut sadar nih, oh ini kan seharusnya untuk bayar PPN gitu ya. Ya. Nah, ketika menyadari kekeliruannya, maka penyetoran PPh 22 tadi bisa disetorkan ke PPN yang seharusnya terutang dengan NPWP si instansi pemerintah gitu ya. Nah, ketika mereka atau instansi pemerintah tersebut akan melakukan pemindah bukuan, tadi kan sudah tersetor atas nama rekanan tuh. Benar kan? Nah, berarti kan NPWP-nya, NPWP yang dilakukan untuk pembayaran bukan NPWP si instansi pemerintah. Oh, yang ada di bukti bayarnya. Yang ada di bukti bayarnya. Tapi si instansi pemerintah tetap bisa melakukan permohonan pemindah bukuan, gitu ya. Oke. Jadi tidak mesti si rekanannya sebagai pemilik NTPN untuk melakukan permohonan. Si instansi pemerintah boleh melakukan permohonan dengan syarat mereka harus memiliki surat pernyataan dari rekanan yang menyatakan bahwa penyetoran tersebut bukan untuk kepentingan si rekanan dan rekanan bersedia untuk dilakukan pemindah bukuan, gitu ya. Jadi selain syaratnya tadi ada bukti bayar, Ya. nah berarti syarat yang kedua yang harus dilampiri apabila terjadi kesalahan seperti itu adalah surat pernyataan dari si pemilik pembayaran ya, si pemilik NTPN gitu. Nama yang ada di bukti bayar. Nama yang ada di bukti bayar. Ah. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa melakukan pemindah bukuan yang atas bukan NTPN kita atau bukan atas bukti bayar kita sepanjang si pemilik bukti bayar sudah melakukan surat pernyataan ya, sudah melakukan, dan surat pernyataan tersebut dilampirkan dalam permohonan, gitu ya Bang Daniel ya. Iya, menarik. Berarti tadi ada yang utama itu bukti bayar ya Bang ya, sama Iya. formulir. Tapi kalau misalnya ada ketentuan, misalnya tadi, rupanya ini contohnya kayak tadi contoh yang gampangnya Iya. Bang Ade ya Iya. mau mindah bukukan atas pajak yang saya bayarkan. Benar. Di bukti bayar atas nama saya. Iya, Nah, saya harus ngasih surat pernyataan dan Iya. saya kasih ke Bang Ade ngajuin permohonan. betul sekali. Nah, kondisinya seperti itu untuk Betul. persyaratan tambahannya. Iya. Nah, selanjutnya nih Bang, ini kan permohonan biasanya ada penyelesaiannya pasti kan oleh kita nih di Direktur Jenderal Pajak. Untuk permohonan pemindah bukuan sendiri, ini paling lambat diselesaikannya itu kapan Bang? Dan hasilnya dalam bentuk apa? Oh gitu ya. Ya. Jadi untuk penyelesaian permohonan sendiri ini paling lambat 21 hari kalender ya Bang Iya. Daniel ya. Tapi kawan pajak tenang saja, tidak perlu menunggu terlalu lama ya. 21 hari itu sekitar 3 minggu. Nah, karena pemindah bukuan ini merupakan salah satu layanan unggulan di KPP Pratama, maka penyelesaiannya paling lambat adalah 7 hari kalender. Oh, bisa 7 hari. Sejak permohonannya diterima lengkap. Gitu Seminggu ya. berarti ya? Iya Bang Daniel. Nah, kita jadikan prioritas pemindah bukuan ini. Oke. Baik, berarti ini tadi untuk permohonannya sendiri hasilnya dalam bentuk apa nanti nih Bang? Permohonannya adalah kita akan menerbitkan bukti pemindah bukuan atau bukti PBK. Oh, Gitu ya Bang Daniel ya. Berarti nanti wajib pajak yang ngajuin Iya. permohonan atau pemohon itu akan mendapatkan bukti PBK. Benar Ya, Bang, ya? sekali. Dan ini ternyata menarik ya, ada namanya layanan unggulan untuk PBK ini paling lambat 7 hari. 7 hari kalender ya Bang ya? Iya benar. 7 hari kalender nih. Jadi bagi kawan pajak yang mungkin mengajukan permohonan PBK itu nggak perlu nunggu lama ya Bang ya. Kalau misalnya tadi di standarnya adalah 21 hari kalender, tapi ternyata ini termasuk layanan unggulan kantor, Benar. di mana yang dari 21 hari teman-teman bisa langsung melakukan atau mendapatkan percepatan ya, percepatan layanan Betul. jadi 7 hari kalender. Baik, ini terkait pengajuan permohonannya, apakah harus datang ke kantor pajak, apa harus kirim pos, atau ada menu, maksudnya ada layanan atau saluran lain nggak ini Bang untuk mengajukan permohonan? Karena kalau misalnya kita tahu sendiri, misalnya lapor SPT bisa lewat DJP online. Nah, untuk layanan permohonan pemindah bukuan sendiri, apakah sudah disediakan layanan digitalnya oleh Direktur Jenderal Pajak? Baik, kawan pajak saat ini sudah bisa melakukan pemindah bukuan menggunakan menu IPBK yang ada di DJP online. Jadi kawan pajak tidak mesti ya melakukan pemindah bukuan dengan mendatangi kantor pajak gitu ya, karena
kawan pajak juga bisa melakukan pemindah bukuan dengan menggunakan DJP online. Nah, saya yakin kawan pajak ini sudah pada punya nih akun DJP online ya. Karena akun DJP online itu seperti one stop service ya Bang Daniel ya. Di mana semua layanan pajak sekarang sudah banyak yang bisa dilakukan di DJP online. Jadi kawan pajak yang sudah memiliki akun DJP online bisa melakukan pemindahan bukuan melalui menu IPBK. Itu ya Bang Daniel ya. Nah, berarti IPBK itu ada di DJP online ya Bang? Betul sekali Bang Daniel. Nah, IPBK ada di DJP online. Untuk aksesnya sendiri, kalau misalnya kita tahu kan kalau DJP online itu harus punya EVIN ya Bang ya. Nah, ada nggak tambahan persyaratan supaya ini PBK bisa diakses oleh orang yang ingin mengajukan atau pemohon yang mengajukan permohonan PBK? Iya, jadi ketika misalnya kawan pajak sudah berhasil masuk atau login ke dalam akunnya, nah kawan pajak silahkan aktifkan fitur layanan menu IPBK-nya, gitu ya. Jadi ada menu aktivasi fitur layanan. Nah, kawan pajak bisa masuk ke menu profil, kemudian pilih aktivasi fitur layanan. Nah, nanti pilih menu IPBK seperti itu ya Bang Daniel. Nanti setelah diaktifkan, dicentang menu IPBK-nya, kemudian aplikasi DJP online-nya akan logout ya, akan keluar, kemudian silakan login kembali. Nah, ketika login kembali, kawan pajak sudah bisa menggunakan menu IPBK seperti itu Bang Daniel. Ada tambahan nggak Bang persyaratan? Maksudnya kalau misalnya tadi DJP online kan cukup EVIN aja nih, mau lapor SPT cukup EVIN. Ada tambahan nggak? Misalnya ada tambahan syarat yang lain gitu? Jadi untuk menggunakan IPBK, kawan pajak itu terlebih dahulu harus sudah memiliki namanya sertifikat elektronik atau sertifikat digital gitu ya. Jadi untuk melakukan pengurusan sertifikat elektronik, kawan pajak bisa datang ke kantor kita untuk melakukan pengurusan sertifikat elektronik. Nah, ketika kawan pajak sudah selesai melakukan pengurusan sertel, kita bilang ya, sertifikat elektronik atau sertel, nah maka kita akan mengirimkan sertel tersebut ya dalam bentuk file yang akan dikirim lewat emailnya wajib pajak. Dan wajib pajak juga bisa membuat namanya passphrase ya, karena untuk menggunakan fitur IPBK, kawan pajak harus memasukkan sertifikat elektronik sekaligus passphrase-nya. Seperti itu ya Bang Daniel ya. Baik, berarti tadi wajib ada sertifikat elektronik. Betul, dan ada passphrase ya Bang ya untuk bisa mengajukan permohonan pemindahan bukuan ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Nah, tadi kan kalau misalnya di permohonan manual ya yang diajukan ke kantor pajak atau lewat kantor pos ya, itu kan ada syarat bukti bayar harus dilampiri, baru tadi yang kalau misalnya beda NPWP itu pakai surat pernyataan. Nah, ada untuk syarat di IPBK ini ada perlu nggak perlu upload bukti bayar, upload ini, upload itu kah? Jadi untuk menggunakan IPBK ini, kawan pajak tidak perlu upload dokumen ya, sebagaimana misalnya melakukan permohonan IPBK secara manual. Nah, kawan pajak cukup punya nomor NTPN-nya, gitu ya. Nomor NTPN yang akan dilakukan pemindah bukuan. Nah, kemudian diisi data PBK-nya. Nah, di akhir pengisian data, kemudian permohonan tersebut dikirim. Nah, sebelum dikirim permohonan tersebut, aplikasi DJP online akan minta untuk memasukkan sertifikat elektronik dan kode passphrase-nya. Nah, setelah dimasukkan, silahkan diklik kirim, kemudian permohonan akan langsung otomatis terkirim ke SIDJP-nya kita. Oh, berarti ya, Bang Daniel. Tidak ada yang perlu diupload ya? Tidak ada. Palingan yang tadi sertifikat elektronik ya. Dan tadi kalau misalnya permohonan IPBK-nya ternyata cukup menginput NTPN. Benar sekali Bang. NTPN aja nggak perlu bukti bayarnya ya. Oke, berarti ini gampang ya, mudah ya kawan pajak, cukup sertifikat elektronik diupload, passphrase masuk, NTPN udah valid, ya udah nggak upload bukti bayarnya nggak perlu upload lagi ya. Oke. Tidak perlu lagi. Nah, ini IPBK sendiri kan layanannya baru ya Bang ya, baru tahun lalu. Itu kalau misalnya saya lihat dari situs pajak.go.id itu rilisnya itu di tanggal 12 Desember 2022. Betul. Nah, untuk layanan IPBK, apakah semua kasus-kasus yang tadi yang kita cerita tadi ya Bang Adi jelasin tadi sudah memfasilitasi semua kasus tadi atau masih ada keterbatasan mengingat ini kan aplikasi yang masih baru dibangun nih. Gimana ya Bang Adi? Nah, terus kayak apa kata Bang Daniel, IPBK ini menu baru ya dalam DJP online.
Jadi karena menu baru tentunya masih ada keterbatasan Ya. dalam dalam penyediaan fitur layanannya ya. Nah, jadi karena masih ada keterbatasan, IPBK ini baru hanya mengakomodir apabila terjadi kesalahan penyetoran dengan NPWP yang sama. Jadi misalnya kesalahan penyetoran NPWP A, misalnya kesalahan penyetoran kode jenis setoran atau kode akun pajaknya, atau kesalahan nominal pembayaran seperti itu ya Bang Daniel ya. Tapi itu hanya bisa dilakukan ke NPWPA juga seperti itu. Jadi kalau misalnya nih Bang Daniel nih salah nih, harusnya menyetorkan PPh pasal 23 tapi tersetornya PPh pasal 21. Nah, itu Bang Daniel bisa melakukannya lewat menu IPBK karena akan memindahkan pembayaran tersebut ke NPWP-nya Bang Daniel juga gitu ya. Tapi kalau misalnya mau disetorkan atau dipindah bukukan ke NPWP yang lain, nah menu IPBK belum bisa. Kemudian keterbatasan lainnya adalah misalnya mau melakukan pemindah bukuan atas kelebihan penyetoran STP atau SKP, atau mau memindahkan pembayaran yang kelebihan pembayaran dari pajak lain mau disetorkan ke pembayaran STP atau SKP. Nah, itu IPBK belum bisa mengakomodir hal tersebut ya. Jadi misalnya kalau misalnya kawan pajak ingin melakukan pemindah bukuan dari satu jenis pajak kemudian dipindahkan ke pembayaran STP atau SKP, nah itu kawan pajak harus tetap melakukan secara manual. Untuk sementara menu IPBK belum mengakomodir hal tersebut, tapi tenang saja kawan pajak, karena kita yakin menu IPBK akan terus dikembangkan dan saya yakin nanti kemudian akan bisa mengakomodir seluruh layanan sebagaimana yang tertuang di PMK 242 seperti itu Bang Daniel. Ya menarik sekali ini pasti ya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat ternyata DJP atau Direktorat Jenderal Pajak ini terus mengikuti perkembangan zaman ya. Betul sampai sekali, kita juga menyediakan akses IPBK walaupun memang tadi ada keterbatasan, tapi kita akan terus menjalani pembaruan ya Bang Ade ya untuk IPBK sendiri. Jadi kawan pajak ini untuk yang tadi masih NPWP yang sama ya Bang ya, asal dan tujuan pemindahan bukuan masih NPWP yang sama, masih terbatas di situ, tapi kita menunggu pastinya pembaruan dari aplikasi atau menu IPBK ini supaya bisa upgrade ke semua kasus yang ada di 8 ya tadi, sekitar 8 di PMK 242 tahun 2014 tentang pemindahan bukuan ini ya. Baik. Nah, ini cukup mudah sekali pastinya melalui IPBK ini. Jadi kalau misalnya kawan pajak mengalami kesalahan ya dalam penyetoran pajak, pembayaran pajak, nggak perlu takut lagi ya Bang, karena udah ada solusinya namanya pemindah bukuan. Apalagi sekarang kita sudah ada aplikasi IPBK ya yang terus dikembangkan sampai saat ini. Nah, luar biasa untuk perbincangan kita hari ini ya Bang Ade. Wow, ini teman-teman kawan-kawan pajak yang hadir di podcast kita, yang pantengin kita, mungkin kegalauan ya atau ketakutannya udah bisa reda lah ya Bang ya, karena ternyata ada solusi dari kita. Kalau salah ya kita perbaiki ya Bang De, ya kita perbaikin. Nah, nggak terasa kita udah di penghujung pembahasan materi tentang pemindah bukuan hari ini. Terima kasih untuk Bang Ade untuk energi positifnya ya hari ini, untuk waktunya yang luar biasa di tengah kesibukan yang cukup luar biasa, tapi bisa memberikan waktu untuk podcast hari ini. Semoga pembahasan materi tentang pemindah bukuan hari ini dapat menjawab semua kekhawatiran kawan pajak yang hadir di podcast hari ini. Terima kasih kawan pajak untuk menyaksikan podcast hari ini. Jangan lupa pastinya untuk subscribe channel kita, YouTube kita di KPP Pertama Kaban Jahe, dan juga beberapa media sosial kita di IG @pajak Kaban Jahe, dan juga ada Twitter kita ya di Pajak Kaban Jahe, dan juga Facebook kita di KPP Pertama Kaban Jahe. Baik, saya Daniel pamit undur diri, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.